Ibu, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semuanya baik-baik dan sehat. Ibu-ibu, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik, kelanjutan dari materi yang kemarin ya Ibu-ibu. Tetapi sebelum kita mengawali materi kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga di pertemuan kita kali ini nanti akan ada banyak manfaat yang kita petik dari materi yang akan kita bahas. Kemudian nanti bisa diterapkan di keluarga ibu-ibu masing-masing. Ya ibu-ibu ya? Ya. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ibu-ibu, untuk menambah semangat kita pada malam hari ini, marilah kita awali dengan menyampaikan yel-yel kita. Masih ingat kan ibu-ibu yel-yelnya? Masih. KPM PKH, Semangat berjuang menyongsong masa depan jaya. Sekali lagi ibu-ibu, KPM PKH, Semangat berjuang menyongsong masa depan jaya. Baik, terima kasih ibu-ibu, semangat sekali ya ibu-ibu. Ibu-ibu, kemarin kan sudah saya jelaskan mengenai ada beberapa kekerasan yang dialami oleh anak. Di antaranya adalah kekerasan seksual ya ibu-ibu. Nah, sekarang di era yang modern seperti ini, karena ada banyak tontonan-tontonan baik di TV, di internet, di YouTube seperti itu ibu-ibu ya. Jadi kekerasan seksual yang dialami anak-anak semakin sering terjadi, itu Bu ya. Nah, ketika kekerasan seksual ini dialami oleh anak-anak, tentunya akan ada gejala-gejala. Maksudnya apa Ibu? Itu gejala-gejala itu maksudnya apa? Ayo Ibu, gejala itu apa maksudnya Ibu Rina? Tanda-tanda. Ya betul sekali, terima kasih Bu. Bahwa gejala itu maksudnya adalah tanda-tanda ketika anak itu sudah mengalami kekerasan, pasti akan ada tanda-tanda yang akan dialami anak. Itu Bu ya. Nah sekarang saya akan membagi ibu-ibu menjadi dua kelompok, yaitu kelompoknya Ibu Rina dan kelompoknya Ibu Aisyah, begitu ya. Nah, tugasnya apa? Di sini saya akan menyediakan lembar kerja yang isinya nanti ibu-ibu akan mendeteksi secara dini. Deteksi dini kekerasan seksual yang dialami oleh anak. Itu Bu ya. Coba, ini untuk kelompoknya Ibu Rina ya. Di sini saya sediakan kartu-kartu ya. Nanti dikelompokkan Bu ya ke dalam. Di sini ada gejalanya berupa gerakan-gerakan tak wajar ya. Kemudian gejala atau tanda-tanda fisik. Kemudian gejala tanda-tanda psikis gitu Bu ya. Nah, maksudnya gerakan-gerakan tak wajar itu yang bagaimana? Tentu ibu-ibu udah tahu ya. Gerakan itu berarti kan gerakan-gerakan itu yang bisa kita amati. Ya, itu mudah untuk yang gerakan. Kemudian yang kedua adalah gejala atau tanda-tanda fisik. Maksudnya apa? Dari perubahan dalam tubuh anak itu bisa kita amati. Ini adalah namanya tanda fisik. Paham ibu-ibu? Paham. Yang ketiga nanti ada gejala tanda-tanda psikis. Maksudnya adalah ini ada perubahan mental, perubahan emosional, gitu Bu ya. Nanti silakan dikelompokkan. Saya beri waktu untuk mengerjakan sampai selesai. Nanti ada salah satu dari anggota kelompok yang akan mempresentasikan ke depan. Siap ibu-ibu? Siap. Nah ini untuk kelompoknya Ibu Rina. Ini yang hijau untuk kelompoknya Ibu Aisyah. Ya. Ini lemnya Bu, silakan ditempel. Ya Bu. Kelompoknya Ibu Aisyah sudah siap. Ini Bu saya bantu. Nanti ditempel di dinding Bu ya. Baik, yang lain diperhatikan Bu ya. Biarkan kelompoknya Ibu Aisyah mempresentasikan hasil lembar kerjanya. Ya, terima kasih Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya. Yang pertama, ada gerakan-gerakan tak wajar, yaitu meliputi wajah pusat atau pasi, mata berkedip-kedip, tubuh menepuk, lutut tertekuk ke dalam, dan yang terakhir ada kedua tangan dan kaki menyimpul erat. Yang kedua ada gejala atau tanda-tanda fisik, yaitu cara jalan yang tak wajar.
Dan yang terakhir ada gejala atau tanda-tanda psikis, yaitu sulit konsentrasi dan mengerjakan tugas tidak selesai, mengeluh tapi tidak bisa menjelaskan alasannya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompoknya Ibu Aisyah sudah mempresentasikan hasilnya ya. Nanti sambil kita periksa jawaban dari kelompoknya Ibu Aisyah ya. Ini kelihatan Ibu Rina? Kelihatan. Ini Ibu Rina yang paling jauh di tempat duduknya. Ini flip chartnya ada 2, diperhatikan ibu-ibu sambil nanti kita koreksi pekerjaan kelompoknya Ibu Aisyah ya. Ini yang pertama, tadi saya sebutkan bahwa setelah anak itu mengalami tindakan kekerasan seksual akan ada tanda-tanda ya. Tanda-tanda tersebut meliputi 3 poin ibu-ibu ya. Yang pertama, ada tanda berupa gerakan-gerakan tak wajar ya. Yang kedua, gejala dari fisiknya atau dari tubuhnya ya. Yang ketiga adalah gejala psikis. Nah, gerakan-gerakan tak wajar diantaranya adalah ini. Lihat ini ibu-ibu, ini adalah anak yang sudah mengalami kekerasan. Dia seperti ini posisinya. Yang pertama apa? Kedua bahunya terangkat sehingga menutupi leher. Ini gerakan refleks seseorang untuk melindungi tubuhnya. Jadi dia mengalami semacam trauma sehingga posisi tubuhnya itu sering begitu Bu. Jadi dia itu mengangkat ke depan begini. Yang kedua, kepalanya tertunduk ke dalam. Ini menyimbolkan dia sangat sedih, ya. Ketiga, kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat. Ini Bu, menyimpul erat. Yang keempat, lututnya tertekuk ke dalam. Ya, ini ya, silo tetapi ke dalam. Kemudian tubuhnya menekuk. Ya, ini ya. Kemudian matanya berkedip-kedip. Dia kepengen nangis. Wajahnya pucat pasi. Ya, Bu ya, wajahnya pucat, tidak riang gembira lagi. Kemudian ada tanda-tanda yang lain yang di sini belum disebutkan. Misalnya apa Ibu-ibu? Ada tanda-tanda gerakan tak wajar yang tidak disebutkan. Misalnya apa? Gerakan ini ya. Dia menunduk ke bawah. Kemudian mungkin akan sering dia menutup wajahnya ya, karena dia merasa malu. Itu gerakan tidak wajar. Kemudian yang kedua, dilihat dari gejala fisik dari perubahan tubuhnya. Sakit jika memakai celana dalam. Kemudian mengeluh kesakitan atau kesulitan saat dia itu buang air besar dan buang air kecil, BAB dan BAK. Cedera pada buah dada, ya, karena dia mengalami kekerasan. Bokongnya, perut bagian bawah, paha, atau sekitar alat kelamin dan dubur. Tubuh itu dari fisiknya. Kemudian memar di bagian tubuh, mungkin karena terkena pukulan, tubuh ya. Kemudian rasa panas dan nyeri di area genital dan terasa sakit jika disentuh karena dia mengalami pemaksaan. Cara jalannya tak wajar, agak mengangkang. Itu setelah mengalami kekerasan seksual. Ditemukan bekas bercak darah atau cairan di dalam celana dalam anak. Itu Bu ya. Itu dari gejala fisik. Yang ketiga adalah gejala psikis, yaitu anak berubah ekspresi. Mentalnya mengalami perubahan, yang dulunya ceria sekarang menjadi pendiam, cemas, gelisah, mengurung diri, takut ditinggalkan sendirian karena dia trauma. Kemudian menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, seperti dia pusing, sakit perut, atau masalah makan. Sulit berkonsentrasi dan sulit belajar. Perilaku kemundurannya meliputi menghisap ibu jari. Jadi dia nggak sadar, tapi seperti itu perilakunya. Kemunduran kemampuan bicara, ya, karena dia sangat trauma, mungkin dia akan sedikit gagap. Yang terakhir adalah ngompol. Ini adalah ciri psikis. Itu ibu-ibu ya. Nah, dari yang saya jelaskan 3 ini tanda-tanda atau gejala anak setelah mengalami kekerasan, kita koreksi pekerjaannya kelompoknya Ibu Aisyah. Nah, gejala-gejala tak wajarnya meliputi wajahnya pucat pasi. Masuk Bu ya. Wajahnya pucat pasi. Kemudian matanya berkedip-kedip. Masuk, matanya berkedip-kedip, ya kan? Kemudian tubuh menekuk. Ada apa enggak tubuh menekuk? Ada, betul. Lututnya menekuk ke dalam. Ada ini ya. Kemudian kedua tangan dan kaki menyimpul erat.
Jadi untuk yang poin gerakan tak wajar, kelompoknya Ibu Aisyah betul semua, iya kan? Nah, kemudian gejala-gejala tanda fisiknya apa? Cara jalan tak wajar, agak mengangkat. Masuk apa enggak, Bu? Nah, masuk. Kesakitan saat BAB dan BAK, buang air besar dan buang air kecil. Masuk ya, fisik. Kemudian rasa panas dan nyeri pada bagian genital dan sakit jika disentuh. Mana tadi? Masuk ya, mana? Nomor berapa, Bu Aisyah? Betul, ini. Kemudian ditemukan bekas bercak darah, ada ya, ini terakhir tadi. Kemudian cedera pada buah dada, bokong dan lain sebagainya. Masuk ya, fisik ya. Masuk. Ini. Kemudian sakit jika memakai celana dalam. Ini nomor 1 tadi, betul. Sakit sekitar alat kelamin atau dubur, iya kan tadi ya? Ya, Kelamin atau dubur. Kemudian kepalanya tertunduk ke dalam. Ini gerakan apa ini tadi? Apakah ini gerakan apa tanda-tanda fisik? Kepalanya tertunduk ke dalam. masuk gerakan-gerakan tak wajar. Nah, ketahuan ini Ibu ya, ada yang keliru. Ini kepala tertunduk ke dalam, ini harusnya di gerakan-gerakan tak wajar. Kemudian memat di bagian tubuh, masuk fisik ya. Pakaian robek, kancingnya lepas, ada apa tidak? Nah ini pakaiannya robek. Kemudian giginya tanggal karena dipukul, itu ya. Yang terakhir gejala psikis atau tanda psikisnya, rasanya suka pusing, suka mules, tiba-tiba jadi pendiam, masuk. Ngompol, terakhir tadi ya. Kemudian mengurung diri dan takut ditinggalkan, betul ya, dia ketakutan. Kemudian mengisap ibu jari, itu tanpa disadari tetapi kebiasaannya seperti itu. Itu ya Ibu-ibu ya. Jadi kelompoknya Ibu Aisyah ada yang perlu dibenahi satu tadi ya, yaitu kepala tertunduk ke dalam harusnya masuk ke gerakan-gerakan tak wajar. Itu Ibu-ibu ya. Kira-kira dari sini ada yang ditanyakan apa tidak Ibu-ibu? Tidak. Ayo kelompoknya Ibu Rina bagaimana tadi? Betul semua apa tidak? Betul semua. Betul semuanya. Terima kasih Ibu Rina sudah menjawab benar. Gak apa-apa kelompoknya Ibu Aisyah ya, ini nanti dibenahi, gak apa-apa. Selanjutnya saya mau bertanya Bu, ini sekedar bertanya Bu ya, tidak mendoakan. Seandainya anggota keluarganya Ibu ada yang mengalami tindakan kekerasan seksual, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan ini? Saya akan melaporkan kepada pihak berwajib. Oh ya, kelompoknya dari Ibu Rina menjawab akan melaporkan ke pihak berwajib, maksudnya polisi Bu ya. Polisi. Ya, terima kasih Bu jawabannya. Lanjut Ibu Aisyah bagaimana? Kalau saya segera membawa ke rumah sakit untuk diperiksakan. Ya betul, bagus sekali jawabannya Bu ya, terima kasih. Jadi ketika anak atau keluarga kita itu mengalami tindakan kekerasan seksual, betul semuanya jawabannya ya. Yang pertama kita harus segera melapor. Yang pertama tentunya di terdekat yaitu ke Pak RT Bu Rina ya, jangan ke polisi dulu, ke Pak RT, kemudian ke kelurahan, baru ke polsek setempat. Nah selain melapor, apa yang harus kita lakukan? Betul jawabannya Bu Aisyah. Kita harus mengetahui kondisi anak kita itu bagaimana dengan jalan memeriksakan ke rumah sakit biar bisa divisum, diketahui apa saja yang sakit. Itu ya. Baik Ibu-ibu, ada yang tanyakan apa tidak ini? Tidak ada. Baik, demikian tadi apa yang bisa kita terima hari ini. Semoga bermanfaat. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah Ibu ya. Baik Ibu, karena tidak ada yang ditanyakan dari saya, cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.